Pengen terkenal ya? Mau lah, makanya buat gitu. video kan. Lo pengen terkenal apa pengen kaya? Dua-duanya. Oh, nggak bisa, salah satu. Nggak bisa ya? Iya. Ada gue kaya deh. Oke. Kalau kaya pasti terkenal kan? Belum tentu. Oke, lanjut. Ya, nah terus dilihat dari sini pun juga jelas nih mas investornya. Balik lagi investornya siapa nih terhadap token atau koin ini gitu. Nah contohnya kalau yang bukan scam dia udah jelas nih investor siapa. Di sini udah kelihatan nih. Binex sama Rans Entertainment. Itu kan udah besar banget ya Rans Entertainment. Binex tuh yang Jepang kan? Gue kurang tahu sih sebenarnya. Wow. Kalau Binex itu Googling apa dong. gitu. Nanti ya di-update di komen. Ya, Binex. Ya, oke. Nah terus Rans Entertainment udah gede banget ya mas ya. Dan dia salah satu perusahaan yang udah diakuisisi juga sama Mtek. Jadi ya nggak mungkin lah dia rakpul atau misalkan kabur gitu aja gitu nggak mungkin kan. Terus Ya, satu informasi buat teman-teman semua, Binex ini juga sudah ada melakukan kerjasama juga seperti dengan Rans di Indonesia dan salah satu yang cukup berhasil adalah di Brazil ya. Dia foundersnya juga orang Jepang, juga bisa di googling lah pokoknya, termasuk worth it lah kalau menurut saya. termasuk perusahaan besar juga Iya, ya mas ya. iyalah. Global ya. Iya. Nah, Oke, kan misal kalau dilihat dari sini kan udah ada yang global dan ada yang di apa? sekali lagi dalam ada negeri. Rans ya. Semoga Raffi dan Nagita nonton Ayo, repost. YouTube channel kita. Ya. Membantu Ayo lah, repost ya kan? gitu. Oke. Nah terus leadership dan angelsnya nih mas, companiesnya bekerja sama dengan Microsoft, Google, YouTube gitu. Jadi udah jelas. Terus collab Kenapa Asia, namanya Leadership and Angels? Demons-nya mana? Dimensnya. Lu. Nah itu coba ditanyakan kepada Rans Entertainment. Iya. Kenapa Leadership and Angels ya? Gua agak bingung ya. Dia. Itu sebenarnya bahasa-bahasa marketing kali mas ya, gimmick-gimmick kali ya. Angels apa dia yang istilahnya wah kemana-mana, Angels kan ada di mana-mana mungkin gitu ya. Oke. Mungkin. Nah, Gua di juga sini nggak tahu juga juga jelas kan Mas. Terus partnershipnya udah ada Amazon Web Service, terus Testing udah di audit juga nih Mas. Nah, biasanya kalau misalkan di kripto tuh ada yang audit nih. Keamanan dari si tokennya. Ini gampang dihack atau enggak segala macam gitu tuh bisa di review. Namanya Ensinon Certic itu Enterprise. kayak logo kalau jual-jual itu ya produk-produk di TV deh, Ensinon TV gitu ya. Oh, iya. Kan? Mirip-mirip ya kata-katanya ya. Ya. Dia bisa dilihat di Bloomberg. Oke, Nah, di Nasdaq. sini inilah kayak press con-nya mungkin ya. Kayak dia udah diliput sama media-media apa aja gitu. Oke, Bloomberg itu salah satu yang punya reputasi lah ya. Ya, Oke. betul banget. Nah, di sini jelas. Nah, kalau misalkan yang scam, yaitu investornya juga siapa nggak jelas, timnya juga nggak jelas gitu. Kalau bisa yang gitu-gitu dihindarin. Kayak gitu. Karena terlalu resiko untuk kalian tuh dirakpul bahasanya gitu. Oke, turun lagi ke bawah deh. Gue pengen lihat sekarang. Oke, atas lagi atas. Tadi. Oke. Oke, jadi guys buat informasi aja, sebenarnya selain walaupun kita nggak tahu investornya itu, siapa Binex itu siapa, Rans Entertainment itu siapa, mungkin belum tahu, tapi mungkin sebagai tambahan aja dari gua ya. Jadi bisa dilihat di sini di Esin On gitu kan. Kalau udah masuk ke Bloomberg, itu artinya udah nggak sembarang gitu loh. Ya, karena Bloomberg juga punya reputasi yang sangat baik ya. Dan kemudian juga bisa dilihat dari audit buy ya kan. Nah, audit buy ini bisa dilihat di sini kita lihat layar kita ada Certic, kemudian ada take rate dan itu juga kita bisa lihat gitu loh. Kalau dia sudah berani untuk diaudit, artinya dia udah tracknya udah benar gitu loh, iya kan. Jadi dia untuk Nggak bodong lah launch, kasarnya gitu ya. apa namanya token atau apapun nanti yang di produk yang dikeluarkan di sini, ya itu akan worth it lah, ya kan. Tapi kalau masalah nanti cuan atau enggaknya, ya kan, itu nanti tergantung dari keputusan teman-teman dari masing-masing ya. Betul. Ya, oke. Betul banget Mas. Nah, asal maksudnya kalian tahu juga untuk audit di Certic juga dia ngeluarin modal Mas, biasanya bayar Betul. dari ribuan dolar gitu. Jadi kasarnya kalau udah di audit sama Certic paling enggak udah ini nih, udah ada niat untuk diaudit kan. Berarti ketransparannya makin dan auditnya itu tinggi jelimet gitu. gitu ya, kayak EY lah ya gitu kan. Betul banget Mas. Nah, di sini juga ada Wah, ada foto lu? tim. Nggak ada foto lu ya? Oh, nggak ada. Coba tolong Rans direkrut juga. Iya.
kami berdua ya. Maunya. Saya sebagai presentersnya atau ambasadornya juga nggak apa-apa. Oke, ada siapa ya kita lihat? Sony Subrata, Hartanto Lee, Ibnu Anggara. Sebenarnya misal kalau di Muhammad sini, Tansani, gue Tafta sih Sani. gue sih belum tahu latar belakang mereka, tapi paling nggak di sini udah kebukti lah dia transparan dan ketika diklik juga langsung pindah ke LinkedIn-nya dia gitu. Langsung ke Ketika LinkedIn orang mau nipu dan ngerakpol kan pasti dia nggak berani dong mas naro LinkedIn-nya atau sosial media Iya. profilnya dia secara lengkap gitu kan. Tapi kembali lagi Bisa kan, ini kan bisa dikejar-kejar nih. di-create juga. Ya, Mau yang betul. scam pun. Tapi itu lihat lu lihat. Gayanya udah sama gue nih. Yang ini ya. Iya, kayaknya memang cocok sih gue mas. Ini ada mas kita. Nggak ada. Gitu sih mas. Terus Oke. contohnya misalnya kalau dari yang di luar, ini ada Riff. Di sini juga dia udah ngumumin Oh, jual di Binance. mana. Ini kita lihat ada Binance lagi ya. Seperti yang tadi saya Di sini bilang. kita lihat ekosistemnya. Kita lihat ke bawah. Nah, di sini nih investornya udah banyak banget kan nih. Gitu. Nah, kalau transparan gini ntar kita bisa cek juga nih investornya siapa aja. Terus kan di sini udah ada namanya, jadi tinggal di Kita bisa research lagi. kayaknya gitu. research-nya mundur. Jadi dari investornya kita Ya. masuk ke website-nya investornya, kemudian kita lihat ada nggak si Riff ini terlisted di mereka kan gitu. Ya, betul. kan? Kita Tidak bisa cek lagi lah. research mundur gitu guys. Nah, betul. Jadi nggak selalu kita mulai dari Riff-nya atau dari tokennya, tapi kita mundur dari perusahaan investornya, Betul gitu banget. kan? Betul. Gitu. Udah sih misalnya kalau analisis dari website sih kurang lebih kayak gitu sih mas. Dari website. Aha. Oke, sekarang ada analis lain nggak? Kalau untuk analisis lain, palingan tadi kan udah tuh dari cek wallet. Berapa persentase si dev-nya Iya, megang oke, gitu kan, betul. yang ngebuat tokennya. Termasuk ada dia berani ngasih stake nggak? Iya, kan? gitu segala macam dia Oke. jelas transparan. Terus Orang-orang di belakangnya, ya, ya kan? betul. Orang-orang Nah. yang worth it atau enggak kan terlihat Betul. dari ininya ya background mereka ya. ya betul Oke. banget. Nah terus dicek dari websitenya kan, tadi investornya. Terus habis itu supply tokennya kemana aja, Iya. transparan atau enggak. Oke. Terus habis itu sama ya bisa dicek profil semua timnya gitu. Oke. Oke, jadi dari sebelum melakukan pembelian token kita bisa ngecek itu semua ya kan. Ya, Dari webnya, kemudian kita lihat dari ada stake-nya atau enggak, kemudian kepemilikannya, ya kan. Nah, itu terus selain dari itu ada lagi nggak kira-kira? Oh biasanya coin scam ini mas menjanjikan, balik lagi nih, biasanya kalau invest Menjanjikan apa nih? Menjanjikan imbal balik ya? balik betul, biasanya kan kalau yang stakingan normal tuh biasanya rata-rata ya, misalnya 20, 30, 50 gitu. Nah kalau yang scam itu kadang-kadang kayak setahun bisa dapet 500% Oh, gitu. bunganya. Terus kalau nggak ada yang, kalau nggak salah ada yang sampai ratusan ribu persen deh. Oh ya? Iya, untuk staking. Dan itu kan aneh banget gitu. Mana mungkin sih dapat uang semudah itu kan? Iya. Nah biasanya itu para scammer tuh biar sengaja biar usernya tuh pada nge-hold, nggak ngejual lagi, naik terus. Ya udah, ditarik semuanya, hilang deh. Berarti di situ juga ada metode ini ya, mungkin teman-teman juga pernah tahu ya. Jadi ada metode persuasif juga ya dari perusahaan yang melakukan scam itu ya, ataupun orang-orang tertentu yang melakukan scam itu ya. Betul. Dan caranya mereka sebenarnya melakukan persuasif apa ya? Oke lah, kita mungkin tergiur dengan imbal balik ya, atau keuntungan yang cukup tinggi di atas 1000% atau gitu kan. Tapi kan banyak juga kan ya, teman-teman juga tahu banyak juga yang kena ya gitu kan. Oh ternyata duit saya hilang gitu kan, kemudian lapor pemerintah, oh ini duitnya ada hilang di sini gitu kan. Misalkan ya itu gimana ya, mereka menyebarkan persuasifnya itu melalui media apa media sosial yang sudah ada, Instagram atau mungkin Facebook atau lainnya, atau melalui apa ya gitu loh. Nah biasanya koin-koin scam ini Atau mereka, ada, sorry ya, gue potong ya. Ya. Atau mereka memang sudah sistemnya kayak ngehack media sosial kita atau gimana gitu loh. Sehingga iklannya mereka terus kayak brainwash yang masuk gitu, atau seperti itu juga ya. nah biasanya kalau yang scam-scam itu mas, ada tahapannya tuh, ada yang scamnya tinggi banget. Ada Kayak yang BCA udah dong tahapannya. asal scam. Tahapan. Tapi kalau Ya kan biasanya tahapan cuan. katanya. Ya siapa Dia tahu cuan. ya kan. BCA yang nonton ya kan dapat sponsor kita ya kan. Oke. Nah Tahapannya apa aja tuh? bukan tahapan sih, Oke. kayak level-level scamnya lah. Level-level scam. Ada yang Oke. biasanya
asal-asalan aja udah. Pokoknya dia cuman nge-publish itu di Twitter biasanya. Di Twitter pakai apa namanya ID palsu atau enggak misalkan ada yang followersnya yang udah cukup banyak gitu. Oke, jadi kalau dia asal-asalan si scammers ini ya si pelaku ini berarti dia nggak punya target dong ya, mau Cuman ini doang, cuma update, aja iya, gitu cuma ya. update kayak misalkan ini udah naik 100%, 200% hari ini gitu. Oke. Biasa dibahas dari Telegram, biasa ada tuh grup-grup Telegram yang nyebarin, ini bakal naik, bakal Jadi, list di sini gitu. scammers tuh juga ada komunitasnya juga. Ada, gitu. Mas. Bahkan ada terkadang orang beli udah tahu itu bakal di apa? Digoreng. Bakal digoreng. Bakal digoreng gitu. Oh, gitu. Ada yang tahu gitu. Oke, terus berikutnya level yang apa kedua, lagi? nah ini nih yang sebenarnya cukup apa ya? Susah ditebak Iya, susah ditebak. atau susah Banyak banget. dikenali lah gitu ya. Oke. Karena biasanya yang scam ini khususnya yang baru-baru ini ada NFT. Karena NFT itu ada orang, jadi dia beli NFT yang mahal, nge-build apa istilahnya Isu. popularitas dia Iya. lah terhadap komunitas NFT gitu. Di Discord dia bagus, belinya yang mahal gitu. Terus dia apa namanya di Twitter juga udah oke. Wah ini orang koleksi NFT udah mahal-mahal nih. Kan dari situ kan orang menjadi percaya dong. Ya, Wah dia ada trust kaya lah, nih, ada ada trust. Nah dia ngebangun popularitas, habis itu dia ngebuat project NFT. Orang pada masuk semua, terus deh ditutup. Ya, iya jelas dong itu Kabur smart itu. Menurut gue ya lo kalau mau dapat ikan yang gede ya lo pasti umpannya juga harus lumayan lah. Iya Lumayan kan? tuh. Iya, Lumayan jadi lo dapetin trust dengan kepemilikan lo, iya. Kayak mungkin yang sudah banyak di TV-TV juga kan. Nah, gue punya ini, gue punya itu, gue kayak punya binary kan tuh. Jangan sebut nama. Oh iya. kan? Ya Gue binary punya aman. ini, punya itu. Orang banyak trust kan. Betul, oh betul, iya, betul, gue betul. gara-gara kayak gini gitu loh, ya kan. Betul. Gitu. Oh seperti itu, oke. Ya flexing lah. Iya. oke lah. Kalau misalkan yang lain flexingnya pakai mobil, kalau yang ini pakai beli NFT yang mahal. Iya, kayak karena gitu. digital kan. Ya, gitu. betul Mas. Iya kan. Oke, Itu sih terus dua itu level biasanya. berikutnya cuma 2 itu aja yang ini. Dua itu sih. Ada yang lebih canggih nggak dari itu? Ada yang lebih canggih, kurang lebih sama kayak dua, tapi mungkin dia lebih nge-endorse orang-orang yang followersnya bener-bener banyak sih. Mari dia memanfaatkan ini ya kayak artis-artis atau apa Iya, gitu-gitu. betul. Atau olahragawan yang udah Kalau nggak salah ada banyak investor, followers. siapa namanya? Aduh lupa lagi. Kalau yang nggak ada salah di benar Shark Tank. berarti. Ya bener. Iya kan? Oh iya. Iya, bener loh udah. Udah bener nih. Iya. Nah ada Mas, ada investor Amerika kok terkenal, Mark Cuban kalau nggak salah deh. Oh ya. Gua nggak tahu tuh, berarti gua nggak Ada ini ya? ya. Gua kudet juga nih. Ada namanya Mark Cuban, oke. Mark Cuban tuh yang ada di Shark Tank, ya, acara, tau kan? Shark Tank ya. Nah dia jadi juri, nah terus dia nge-invest koin gitu, dia kena scam juga sebenarnya. Oh iya? Nah, Selevel dia kena scam. kena scam. Apalagi selevel lo ya. Nah, Mungkin dia perlu nonton Digital Cuan Nah, supaya nggak makanya. kena scam kan. Betul, oke. Mas. Siapa tahu dia nonton. di endorse lagi di post, Iya. di post. Kayak ngerti bahasanya aja. Oke. Ya itu Mas, jadi sebenarnya benar-benar hati-hati banget juga sih. Jadi makanya semua unsur yang tadi udah dijelasin kalau bisa dilihat dengan detail kayak gitu. Dan balik lagi buat ngindarin, misalkan semua yang tadi poin-poin tadi udah dicek, balik lagi ngecek ke community-nya. Siapa yang melegitimasi lah istilahnya si koin ini gitu. Siapa yang ngomong, terus total community-nya udah berapa. Biasanya bisa di-update dari forum, Discord, terus misalkan mungkin Reddit biasanya juga ada. Terus Telegram, rata-rata dari Telegram sih. Di situ udah ketahuan tuh nanti, oh komunitasnya udah banyak. Terus abis itu siapa aja yang yakin atas project ini kayak gitu. Nah udah deh, baru kalau misalkan mau memutuskan, ini kayak misalkan ya contohnya misalkan Robert Kiyosaki nih, misalkan dia percaya banget tuh sama Bitcoin sama Ethereum gitu. Yaudah deh gue ngikut dia aja gitu. Bisa aja sih biar aman kayak gitu sih. Oh gitu. Balik lagi. Oke. Itu udah ya semua tentang scam ya. Tapi tetap aja ya mungkin untuk menghindari scam ya teman-teman juga
jangan tergiur ya dengan presentasi yang begitu besar atau imbal balik yang begitu besar yang dijanjikan, karena kita harus melihat juga, walaupun seperti di episode sebelumnya pernah saya bilang masalah fundamental dari perusahaan atau dari developer ini ya, kita juga perlu tahu lah, jangan terlalu terburu-buru atau hanya mendengarkan cuitan-cuitan orang kemudian kita jadi cepat terpengaruh gitu kan. Dan terlebih lagi di zaman ini kan kita harus lebih bijak ya menggunakan uang, dan kita harus investasi yang benar kan gitu kan. Betul banget, Mas. Iya kan, soalnya kalau nggak ada uangnya nggak bisa invest juga kan. Betul. Kalau gue minjem bank terus gue invest di sini, itu gimana? Lebih untung nggak? Gedean bunga bank kayaknya. Betul. Berarti jangan lakukan itu, Jangan pernah teman-teman, memakai ya. uang dingin. Ya. Kalau nggak ada Uang kerja dingin, dulu. jangan Uang pernah pakai dingin, uang dingin, uang uang panas, panas. uang panas. Sorry. Gimana ya? Keselibet. Jadi Ya, jangan sampai ngutang di bank terus memainkan sesuatu yang betul. fundamentalnya belum tahu, ya kan? all in, semuanya Ya, duitnya taruh semuanya situ. langsung situ, jangan. Jangan. Jadi saran dari kita ya lebih berhati-hati Ya, ke depannya. betul. Oke Di, apa satu saran terakhir buat teman-teman, kesimpulannya? Kalau misalkan mau Gaya kita udah kayak orang rans Oh ya. iya, gitu deh. Kan? Semoga Raffi sama kita nonton juga. Di repost. Iya, repost lah, ya kan? Lumayan. Iya. Nah, gue jadi gini juga nih. Iya Nah, dong. kalau misalkan buat kalian yang baru mau beli atau menginvestasikan uangnya ke kripto, yang pertama harus tahu dari segi tim developernya siapa aja, investornya siapa aja, terus abis itu lihat supply coinnya lari kemana aja, dan dicek lagi wallet developernya, jangan-jangan token atau koinnya itu supply-nya dipegang penuh sama developernya, itu rawan banget untuk dirakpul atau dilepas aja, itu aja. Terus abis itu ya pinter-pinter research lagi sih. Ya, Lebih dalam research dari developernya sendiri ataupun research mundur kayak tadi saya bilang ya, dari investornya, Betul, Mas. kemudian baru ke developernya. Betul, kayak gitu. Oke? Dah. Oke, thank you guys sudah nonton Digital Cuan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao. Ciao.